Selamat kembali lagi sahabat karir, teman-teman sahabat karir yang ada di seluruh Indonesia. Oke, pada saat kali ini kita akan mencoba membahas sebuah tes yang mungkin sedikit menjadi bumerang teman-teman ya. Tes kali ini kita akan mencoba tes wawasan kebangsaan. Maka dari itu, untuk tidak memperpanjang lebar mukadimah, mari kita cek soal yang pertama. Oke, di soal sudah tampak. Nah, mari kita baca dulu soalnya. Hak asasi manusia atau HAM yang dijamin oleh Undang-Undang 1945 antara lain adalah, kita lihat jawabannya teman-teman. Yang pertama ini, A. Untuk hidup, hak untuk bebas dari penyiksaan, dan hak untuk mendapatkan pendidikan. Oke, jawaban A kita keep. B. Hak untuk menjadi kaya, hak untuk terkenal, dan hak untuk berkuasa. Oke, ini kurang pantas ya teman-teman. Semua orang memang betul untuk menjadi kaya ya. Dan boleh juga sisa saja terkenal, tapi bukan termasuk yang dijamin dalam undang-undang ya. Nah, yang C, hak untuk melanggar hukum, wah ini udah jelas. Ini tertulis melanggar hukum, maka tidak ada tertulis di dalam jaminan oleh Undang-Undang 1945 kita ya. Apalagi hak untuk membenci dan hak untuk mendiskriminasi, maka C sangat tidak cocok. D, hak untuk mencuri, hak untuk membunuh, dan hak untuk berbohong. Nah, ini lebih ekstrim. C dan D ini sangat-sangat ekstrim ya. Kemungkinan sangat-sangat tidak mungkin kita pilih. Maka jawabannya antara A dan B, maka yang paling tepat adalah jawaban yang A. Hak untuk hidup, hak untuk bebas dari penyiksaan, dan hak untuk mendapatkan pendidikan. Di sini jelas ya teman-teman, HAM kita yang dijamin dalam Undang-Undang 1945 termasuk yaitu adalah hak untuk hidup, bebas dari penyiksaan, dan hak untuk mendapatkan pendidikan. Oke teman-teman, sampai di sini sudah mulai paham ya soal-soalnya. Mungkin ini masih agak singkat lah, soal-soalnya masih agak gampang ya kan. Kita lanjut lagi soal yang kedua. Nah, ini soal yang sering muncul di beberapa bulan terakhir lah ya. Sering kita dengar lah tulisan-tulisan seperti ini. Oke, di soal tertulis dengan Mahkamah Konstitusi berwenang untuk titik-titik. MK nih, kita bicara MK nih. MK lagi booming-booming ya saat ini ya teman-teman ya. Nah, kita lihat coba jawabannya. Kalau yang A, membuat undang-undang. B, memutuskan perkara perselisihan hasil pemilihan umum. C, melaksanakan kebijakan pemerintah. Dan D, menangkap dan menahan tersangka tindak pidana. Oke, kalau dari jawaban, kita cek ya. Kalau A, membuat undang-undang, ini tugasnya siapa sih teman-teman? Tugasnya DPR. Oke, kalau yang B, memutuskan perkara perselisihan hasil pemilihan umum. Nah, ini mungkin yang sering muncul di berita-berita kali ini ya teman-teman. Mahkamah Konstitusi atau MK ini banyak mengurusin sengketa-sengketa hasil pemilu dan pilkada lah ya. Nah, ini mungkin bisa kita keep dulu jawaban yang B. Terus yang C, melaksanakan kebijakan pemerintah. Nah, melaksanakan kebijakan pemerintah adalah pemerintahnya sendiri yang melakukan ya, bukan dari wewenang dari MK ya teman-teman. Kalau yang D, menangkap dan menahan. Nah, ini bukan tugasnya lagi MK ya, tapi aparatur sipil negara yang berupa salah satunya adalah dari Polri ya teman-teman. Tugas yang menangkap dan menahan tersangka tindak pidana ini. Maka dari jawaban yang kita lihat di depan ini, untuk MK sendiri adalah yang pasti jawabannya yang memutuskan perkara perselisihan hasil pemilihan umum. Oke teman-teman, ini soal-soal yang sering muncul dalam kehidupan kita sehari-hari yang mungkin masih sangat gampang lah untuk kita jawab dengan mungkin bisa menjadi dengan pengetahuan-pengetahuan kita yang seputar kehidupan kita ya teman-teman ya. Nah, untuk selanjutnya mungkin bisa teman-teman stay tune terus di YouTube kita ya teman-teman untuk lebih mendalami beberapa soal-soal TWK yang mungkin hot ya teman-teman. Maka akan kita bahas ke next video. Maka dari itu mungkin
ini kita bakal ketemu di video selanjutnya. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa.